Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Ayat yang sudah sering kita baca gitu ya. Ayat yang sudah sering kita baca. Haleluya. Kita langsung baca firman Tuhan Bapak Ibu. Tidak lama-lama gitu ya. Dalam apa itu? Yosua pasal yang pertama. Ini ayat yang sudah sering kita dengar. Khotbah saya, tema saya pada sore hari ini. Sore hari ini gitu ya. Tentang Anda itu orang beruntung. Dan tentu saja ayatnya pasti terdapat di Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 8. Yosua 1 ayat 7 dan 8 Bapak Ibu ya. Sebuah pengingat, firman Tuhan itu pengingat kehidupan kita. Sore hari ini sederhana-sederhana saja poin-poinnya Bapak Ibu ya. Poin-poin yang sederhana, poin-poin yang mungkin juga kita sudah sering dengar gitu ya. Tapi kalau namanya firman Tuhan harus diulang-ulang. Biar kita boleh mengerti senantiasa gitu ya. Yosua pasal yang pertama ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Jadi tema saya, Anda itu atau Bapak Ibu, saudara-saudara semua itu orang yang beruntung. Bilang sama diri sendiri, saya orang beruntung. Gitu. Ayo Bapak Ibu bilang, saya orang beruntung. Gitu ya. Kalau ada orang di samping kiri kanan, tepuk dia dan bilang, kamu orang beruntung. Ya malah liatin saya terus-terusan. Ayo buat tuh. Bilang sebelahmu kalau ada orang sampingmu ya. Kalau gak ada orang ya udah diam diri sendiri aja gitu ya. Kamu orang beruntung. Haleluya. Balas sama orang tadi itu, kamu juga orang beruntung. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata begini, Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Ya kan? Hanya kata apa itu namanya? Kata Tuhan gitu ya kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Wah Bapak Ibu, ini kalau bicara hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh gitu ya. Kenapa Tuhan perlu ngomong demikian? Karena Yosua lagi mau masuk ke tanah Kanaan Bapak Ibu gitu ya. Yosua ingat baik-baik ya, kita sudah belajar di doa pagi. Kitab Yosua ini kan apalagi pasal 1. Kitab Yosua ini mereka lagi mau masuk Bapak Ibu. Makanya ketika mereka mau masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan gitu ya, Tuhan janjikan. Makanya Tuhan perlu bilang, untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk melihat janji Tuhan, untuk meraih kemenangan, untuk melihat sesuatu hal yang besar, untuk melihat masa depan yang terbaik di tanah Kanaan gitu ya. Kalau Tuhan boleh ngomong sama Yosua, bahkan sama kita hari ini, sama saudara-saudara semua gitu ya, untuk menatap hari ini, untuk menatap tahun ini, untuk menatap hari yang ke depan, firman Tuhan bilang hanya, ya kan, ada janji Tuhan, maka Tuhan bilang hanya gitu. Istilah kata begini Bapak Ibu, aku kasih janji, cuman, sama kan bahasanya kan, cuman ini ya tanah di depanmu itu bagus, Bapak Ibu, masa depan kita bagus, cuman hanya, ya kan, kuatkan, ya kan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan apa? Sungguh-sungguh. Waduh Bapak Ibu, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Gitu. Yang namanya mau menatap masa depan, yang namanya mau meraih kemenangan, harus menguatkan hati. Artinya bahwa tidak mudah. Betul ya. Meskipun Tuhan menjanjikan banyak hal baik, meskipun Tuhan menjanjikan keberuntungan kepada kita, artinya tidak mudah saudara-saudara. Gitu ya. Janji Tuhan itu memang manis, sungguh sangat manis, dan itu akan terjadi. Hanya tetapi untuk memperoleh janji Tuhan itu perlu yang namanya apa itu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukan cuma teguhkan biasa, kuatkan biasa dengan apa? Sungguh-sungguh. Ya Bapak Ibu, kita kan memasuki tahun ini kan saudara-saudara, dengan penuh semangat toh, dengan penuh doa gitu kan, dengan penuh kegirangan, sukacita di tahun ini. Tapi Tuhan pesan yang sama gitu, mumpung ini baru mau menghabiskan tahun Januari kan gitu. Kuatkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, saudara-saudara, kuatkan hati kita dengan sungguh-sungguh. Karena jujur Bapak Ibu, di tahun ini juga ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak konflik, ada begitu banyak masalah pasti akan terjadi. Makanya perlu menguatkan hati kita dengan apa? Sungguh-sungguh, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang, ya kan? Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri gitu ya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung.
Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. 2 kali kata firman Tuhan, kita harus bertindak hati-hati gitu ya. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu, saudara-saudara, sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau bahasa Indonesia bilang perjalananmu akan berhasil dan akan beruntung. Tapi terjemahan Alkitab yang lain, misalnya bahasa Inggris gitu, berkata perjalananmu itu akan prosper dan succeed. Wah, Bapak Ibu, perjalananmu itu akan makmur dan sukses. Kalau bahasa Indonesia berkata perjalananmu berhasil gitu kan, sukses, dan bilang di sini beruntung. Kalau bahasa lain bilang apa? Makmur. Akan makmur dan sukses. Wah, Bapak Ibu, kalau dengar makmur aja apa Pak? Jadi makmur Pak gitu. Firman Tuhan yang ngomong Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat di Bapak Ibu kalau punya handphone ada Alkitabnya gitu kan, Alkitab Sabda, coba cek di bahasa Inggris. Itu lebih keren Bapak Ibu. Perjalananmu apa itu? Prosper dan succeed. Engkau akan makmur dan sukses. Cek deh Bapak Ibu. Gitu. Alkitabnya ngomong makmur dan apa? Sukses. Wow, Bapak Ibu. Kita mungkin tidak menganut teori pemahaman teologi kemakmuran, tidak. Tapi kemakmuran dijanjikan oleh Tuhan. Tentu makmur dalam standar Tuhan Bapak Ibu gitu ya. Kalau Tuhan mengizinkan Bapak Ibu jadi orang makmur, kaya raya, punya macam-macam, ya puji Tuhan gitu. Tapi saya selalu percaya bahwa Tuhan memberkati kita, selalu kita akan merasa cukup Bapak Ibu. Akan merasa puas. Betul ya. Jadi sini, Bapak Ibu. Jadi engkau apa? Akan beruntung dan engkau akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Kan begitu. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu tadi, tema saya gitu ya. Anda itu atau Bapak Ibu ini adalah apa? Orang-orang yang beruntung. Jadi kita tidak saja dijanjikan Tuhan kesuksesan, tapi kita juga dijanjikan Tuhan apa itu? Sebuah keberuntungan. Haleluya, haleluya. Sebuah keberuntungan Bapak Ibu ya gitu ya. Sebuah kemakmuran kata firman Tuhan. Jadi jangan khawatir, jangan ragu Bapak Ibu bahwa kesuksesan akan menyertai hidup kita. Plus juga keberuntungan akan Tuhan beri Bapak Ibu. Akan Tuhan beri keberuntungan dalam hidup Bapak Ibu. Tapi Pak, saya kayaknya gak beruntung-beruntung tuh Pak. Ada orang berkata begitu. Aduh Pak, saya kayaknya gak beruntung. Kayak teman saya itu lebih beruntung dari saya. Lebih hoki dia Pak gitu ya. Orang bilang, aduh Pak, kayaknya lebih hoki hidupnya, lebih beruntung dia Pak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan gitu ya. Kita dijanjikan oleh Tuhan sendiri keberuntungan. Hoki. Bilang sebelah kiri kananmu, kamu tuh janjikan hoki sama Tuhan. Halo Bapak Ibu. Bilang hoki. Beruntung Bapak Ibu. Gitu. Dikit lagi nih yang mau Imlek Bapak Ibu gitu ya. Wah, orang bilang waduh biar hoki katanya. Kita hoki Bapak Ibu. Datang dari Tuhan. Betul Bapak Ibu ya. Ada orang yang merayakan Imlek ini Bapak Ibu yang akan merayakan Imlek. Walaupun mungkin di Imlek orang bilang wah biar hoki tahun ini ya. Kita mendapatkan hoki, gitu kan? Tidak seperti yang mungkin gitu. Ada orang bilang ini tahun apa sih gitu ya? Kita tidak percaya itu gitu. Tapi kita percaya kita ini hoki kita datang dari Tuhan. Betul Bapak Ibu ya. Tidak tergantung tahun ini tahun apa sih tahun ini ya? Orang bilang tahun tembaga gitu. Aduh kita nggak percaya itu Bapak Ibu. Kita percaya tahun ini tahun hoki kita. Tahun keberuntungan kita. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Gitu ya. Meski keberuntungan ini adalah pemberian Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan. Meski saya tahu gitu ya, bahwa pemberi atau keberuntungan itu adalah janji Tuhan gitu ya. Hal-hal yang keberuntungan ini kan begini Bapak Ibu, keberuntungan sebuah pemberian yang tak terduga. Gitu. Itu yang pengertiannya. Beruntung itu berarti sebuah pemberian dari Tuhan yang tak terduga, yang tak terprediksi. Yang kita pikir sudah selesai, ternyata belum. Apa Ibu? Itu beruntung namanya. Keberuntungan itu apa? Sebuah pemberian dari Tuhan yang tak terduga, tak terprediksi gitu ya. Yang memuaskan kehidupan kita. Itu beruntung. Pernah gak Bapak Ibu mau beli tiket
tiket apalah ya, tiket pesawat atau tiket orang mau naik kapal laut gitu ya. Habis tiket. Tapi tiba-tiba kita sudah mau melangkah pergi, Bapak Ibu. Tiba-tiba Bapak Ibu ada orang yang membatalkan tiket pas sebelum kita pergi. Dan mungkin kita ini orang yang nomor tunggunya mungkin nomor tunggu yang kesekian, tapi nomor tunggu yang di depan kita itu udah pulang duluan. Sehingga kita yang berdiri di depan penjaga tiket itu, kita yang dapat tiketnya, Bapak Ibu. Itu beruntung. Sudah habis tiketnya, tiba-tiba kita mau balik badan mau pulang, ada orang gitu yang membatalkan tiket keberangkatan. Dan kita pun yang mungkin nomor sekian dalam nomor antrian daftar tunggu, karena kita masih di situ, kita yang dapat. Itu namanya apa? Beruntung. Tadi itu ya, pemberian Tuhan yang tak terduga. Yang kita pikir habis, ternyata masih ada. Gitu ya, ternyata dapat, Bapak Ibu. Nah gitu. Nah, tapi walaupun ini pemberian Tuhan yang tak terduga, keberuntungan ini Tuhan beri bagi saudara-saudara semua gitu ya. Tetapi tetap saja, keberuntungan dalam Alkitab memiliki persyaratannya, Bapak Ibu. Gitu ya. Makanya orang berkata, kok saya nggak beruntung-beruntung? Nah, mungkin saja tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan. Kalau kita beli belanja di online shop gitu ya, atau dibelanja di toko mana gitu ya, kayaknya Anda dapat begini, terus paling bawah tuh, iya kan? Syarat dan ketentuan berlaku. Itu paling kecil di bawah. Artinya walaupun dia segede-gede apapun dia punya promo, tapi kalau tidak memenuhi yang paling bawah ini, syarat dan ketentuan berlaku, tidak bakal dapat, Bapak Ibu. Ternyata harus belanja dulu sekian ratus ribu baru bisa dapat potongan 70%. Ada begitu kan? Jadi di Alkitab saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, meskipun Tuhan menjanjikan keberuntungan bagi saudara-saudara, tapi tetap saja keberuntungan itu memiliki persyaratannya. Ada syarat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita berkata, aduh kok saya nggak beruntung-beruntung sih Pak ini gitu. Saya kerjaannya kok saya nggak hoki-hoki, nggak beruntung ini kayaknya gitu. Kok saya nggak melihat sih keberuntungan? Dapat sih Pak, ada berkat gitu, ada untungnya sedikit, tapi kayaknya orang lain lebih beruntung deh gitu. Saya mungkin mendapatkan yang setengah standar Pak. Tapi kok orang lain bisa beruntung ya gitu ya. Padahal kerja kita sama dengan dia Pak. Saya waktunya kerja juga sama dengan dia. Tenaga saya juga sama dengan dia. Tapi kok sepertinya lebih beruntung dia. Kok dia bisa ketemu orang, bisa ketemu klien yang kayaknya bermurah hati kepadanya. Saya ketemu klien yang biasa-biasa aja Pak. Nggak pelit sih klien saya. Tapi kayaknya klien saya membayar saya atau memberikan apapun gitu ya, pas aja Pak. Tapi kok teman saya kok ada lebihnya. Lebih beruntung dia. Nah saya kok nggak beruntung-beruntungnya? Pertanyaan sederhana. Kan ada syaratnya. Mungkin saja temanmu yang Kristen itu yang kau bilang lebih hoki, lebih beruntung darimu. Mungkin saja dia memenuhi syaratnya Tuhan. Jadi kalau kita berkata, kok saya nggak beruntung sih Pak? Bisa jadi saudara tidak memenuhi persyaratan. Gitu. Ada persyaratannya tetap aja. Walaupun itu anugerah Tuhan keberuntungan, tapi tetap ada apa? Persyaratannya, gitu ya. Jadi rasa-rasanya kalau tidak dilakukan persyaratan itu, rasa-rasanya kalau tidak dilakukan persyaratan itu, maka keberuntungan pun juga akan menjauh. Halo, haleluya. Saya tahu Bapak Ibu itu orang beruntung. Saudara-saudara orang beruntung. Firman Tuhan menjanjikan itu. Tapi ada syaratnya saudara-saudara. Ada apa? Syaratnya. Wow, gitu ya. Ada syaratnya. Keberuntungan itu akan berlaku otomatis jika syaratnya terpenuhi. Amin, Bapak Ibu. Keberuntungan akan berlaku secara otomatis jika syaratnya terpenuhi. Dan juga keberuntungan akan otomatis berkurang, bahkan bisa berhenti apabila persyaratannya kurang maksimal. Apalagi kalau persyaratannya kita tidak lakukan. Dia otomatis, Bapak Ibu. Tuhan menjanjikan keberuntungan, tapi sepanjang kita melakukan persyaratannya, sepanjang kita memenuhi persyaratan. Jadi jangan bertanya, kok saya nggak beruntung Pak? Kok saya nggak beruntung? Kok saya nggak hoki Pak? Saudara-saudara, mungkin ada persyaratan yang belum selesai yang kau buat. Perlu gitu. Nah, sore hari ini sederhana aja gitu ya, membagikan syarat-syaratnya Bapak Ibu, supaya kita beruntung.
Sederhana aja poin-poinnya. Poin-poin yang sudah sering kita dengar, tetapi ini harus kita ulang supaya roh kita mendengarkan poin-poin ini. Diulang kembali, diingatkan kembali gitu. Amin Bapak Ibu. Nah, ini persyaratannya Bapak Ibu gitu ya. Yang pertama ya Bapak Ibu ya. Saya masuk dalam poin-poin ini saja. Persyaratan apa sih gitu? Coba kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Dalam Ulangan pasal yang ke-29, saudara-saudara. Ulangan pasal yang ke-29. Mari kita buka dulu kitab Ulangan gitu ya. Kita perhatikan, saya lebih senang Bapak Ibu kalau ada Alkitab seperti ini, supaya mungkin lebih pandangan mata kita lebih ke Alkitab seluruhnya gitu ya, ke tulisan-tulisan. Ulangan pasal yang ke-28, ada sebuah firman Tuhan yang berkata begini. Ulangan 28 ayat 29 gitu ya. Ulangan 28 ayat 28 29 deh gitu ya. Ulangan 29 ayat 28 dan 29 gitu ya, berkata begini. Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan. Bayangkan kata Tuhan. Kebutaan dan kehilangan akal. Ayat 29. Sehingga engkau, ya kan, Tuhan akan menghajar engkau dengan kegilaan, kebutaan dan kehilangan akal. Sehingga, ada 29, sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari. Seperti orang buta meraba-raba di dalam gelap. Lihat. Perjalananmu tidak akan beruntung. Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang yang datang menolong. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang, perjalananmu tidak akan beruntung. Tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang datang menolong. Ternyata ada Bapak Ibu. Kondisi di mana firman Tuhan bilang engkau tidak akan beruntung. Berarti tidak memenuhi persyaratan. Halo, shalom. Jadi jangan bilang, aduh kok saya nggak hoki Pak. Ingat firman Tuhan bilang, ternyata ada Bapak Ibu. Perjalananmu tidak beruntung. Dan apa? Engkau selalu diperas, dirampasi Bapak Ibu. Bayangkan tuh, sudah dapat untung, diperas orang, dirampasi loh. Firman Tuhan bilang tidak ada seorang yang datang menolong. Kenapa dia tidak beruntung? Anda belum beruntung, kata kuis gitu ya. Anda belum beruntung. Kita tidak beruntung, kenapa? Perjalanan kita tidak beruntung. Ada apa gitu? Kalau kita lihat di Ulangan pasal 28 ini Bapak Ibu, ayat yang ke-15-nya. Kita harus baca di atasnya Bapak Ibu. Coba lihat ayat 15-nya. Gini, ayat 15 berkata begini. Ayat 28 tadi pasal 28 ya. Ulangan 28 ayat 15 berkata begini. Ulangan 28 15. Tetapi jika apa? Ini persyaratannya nih. Ini sederhana, Saudara-saudara, ini sederhana. Patut dibaca, patut direnungkan. Tapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, lihat ya, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, gitu ya. Pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai apa? Engkau. Ini yang pertama dulu, yang paling sederhana. Tuhan bilang engkau tidak beruntung rupa-rupanya karena ayat 15 bilang kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ini poin pertama dulu Bapak Ibu. Nanti akan bersambungan dengan poin yang kedua, bagian yang berikutnya. Ini poin pertama dulu. Saudara mungkin kadang-kala tidak mengalami keberuntungan karena apa? Nggak dengar-dengaran. Itu bahasa sederhananya. Halo? Nggak dengar-dengaran. Dalam hal ini kita ini nggak dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah jujur saudara-saudara, banyak kali kita ini gagal dalam hal dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya kan? Kau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Itu poin pertama. Tidak mendengarkan. Mengapa kadang-kala saudara nggak beruntung? Karena Anda tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Sungguh Bapak Ibu, disuruh ibadah aja gak mau. Betul? Disuruh apa? Disuruh ibadah aja gak mau. Disuruh baca firman untuk mendengar firman, juga gak mau. Baca firman ya, boro-boro Bapak Ibu. Gitu. Ini yang pertama, jujur. Kadangkala kita ini bisa gagal. Yang membaca firman aja kadangkala gagal loh Bapak Ibu, apalagi gak baca.
Yang ibadah aja kadangkala gagal. Gitu ya. Kadangkala nggak beruntung juga gitu. Karena ada persyaratan lain juga yang harus dipenuhi gitu. Apalagi nggak ibadah. Ini baru poin pertama, saudara-saudara. Kenapa Tuhan bilang perjalananmu tidak akan berhasil dan beruntung tadi ya. Ada 29-nya. Engkau tidak beruntung, engkau selalu diperas, dirampasi dan tidak ada datang menolong. Sepertinya nggak ada pertolongan. Kok saya sudah dirampasi? Kok saya sudah dicurangi? Kok saya seperti orang yang apa itu namanya? Hanya dimanfaatkan. Kok saya sepertinya hanya dimanfaatkan orang selalu ini? Nggak melihat keberuntungan. Poin yang pertama, bisa jadi kita perlu mengevaluasi. Engkau apa? Tidak dengar-dengaran. Tidak mendengarkan suara Tuhan Allah. Tidak mendengarkan suara Tuhan Allah. Amin, saudara-saudara. Gitu. Jadi tahun ini saya mau berkata kebalikannya. Kalau kita mulai dari mendengarkan suara Tuhan, maka kita sudah mulai step pertama untuk apa? Jadi orang yang beruntung. Ada syaratnya. Ada syaratnya. Kadang-kadang kita mau buat ini kok nggak berhasil sih. Kita buat ini kok nggak berhasil sih. Memang ada kayaknya Tuhan izinkan. Tapi di sisi yang lain, kadang-kadang keberhasilan kita itu tidak kita lihat gara-gara dimulai dari apa itu? Bebal. Tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Nggak dengar-dengaran. Jujur aja Bapak Ibu, kadang-kadang kita orang tua kan ngomong sama anak kita, kamu jadi anak dengar-dengaran ya. Betul kan Bapak Ibu ya? Sering kan kita nasihati anak kita ya, walaupun dia sudah besar, cobalah dengar-dengaran sama papa. Betul ya Bapak Ibu ya, walaupun kita nggak sempurna. Kita mengajarkan anak-anak kita untuk apa? Dengar-dengarannya sama papa ya. Kita ini kadang-kadang nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nggak dengar-dengaran sama Tuhan, makanya kadang-kadang kurang beruntung kehidupan kita. Halo? Amin? Kurang beruntung. Itu yang pertama. Yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua Pak Ibu, saya nggak lama-lama gitu. Yang kedua, gitu ya. Yang kedua tadi sebenarnya tadi itu ayat 1 ayat 15-nya itu kan ada bagian keduanya gitu ya. Tapi saya pakai ayat yang lain aja gitu ya, supaya lebih jelas gitu. Yang kedua, coba kita lihat dulu. Kenapa kita kadang-kala gitu ya? Ini syarat-syarat kita itu beruntung gitu ya. Jadi kalau kita ingin beruntung harus memenuhi syaratnya. Syarat yang pertama itu apa? Dengar-dengaran kepada Tuhan. Yang kedua. Ulangan 29 ayat 9. Ulangan 29 ayat 9. Tadi kan ulangan 28 gitu ya. Ayat 15-nya aja sudah kelihatan sebenarnya tadi itu ya 28. Sekarang aja ulangan 29 ayat 9. Ulangan 29 ayat yang ke-9 Bapak Ibu ya. Ini syarat yang kedua. Berkata begini. Sebab itu, firman Tuhan bilang, ulangan 29 ayat 9. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini tuh dengan apa? Setia. Lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia. Supaya apa itu? Supaya kamu, haleluya. Bapak Ibu orang beruntung bukan? Supaya kamu beruntung dalam segala yang apa? Yang kamu lakukan. Tuh, Bapak Ibu. Supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Makanya syarat yang kedua, kalau tadi dengar-dengaran, masih dengar-dengaran doang gitu ya. Maka firman Tuhan bilang yang kedua ini keberuntungan akan datang. Ditentukan dengan apa? Tindakan-tindakan iman kita, Bapak Ibu. Nah, ini saya bikin kalimatnya gitu. Jadi keberuntungan kita juga syaratnya ditentukan dengan apa? Tindakan-tindakan iman kita. Karena iman Tuhan bilang, lakukan. Itu kan bertindak, Saudara. Lakukan dengan perkataan perjanjian ini dengan setia. Berarti ada tindakan iman. Kalau bicara melakukan. Supaya kamu beruntung dalam segala yang apa? Kamu lakukan. Lihat Bapak Ibu. Itu janji Tuhan loh Bapak Ibu. Bukan janji saya. Segala apa yang kamu lakukan. Saya berkata sama saudara-saudara. Banyak hal yang kita lakukan. Saya ingin melakukan gitu ya sesuatu. Saya ingin melakukan pekerjaan Tuhan. Saya ingin melakukan A, B, C, D. Bapak Ibu juga kan punya pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan. Betul. Nah supaya kita bisa melihat. Saya bisa melihat. Saudara bisa melihat keberuntungan.
Kan Tuhan janji supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Tapi syaratnya apa? Harus bertindak dengan tindakan iman kita. Lakukan perjanjian ini dengan setia. Baru bisa melihat keberuntungan. Kita nggak bisa bilang, oh amin saya orang beruntung. Tapi kita tidak memiliki tindakan iman. Nggak melakukan perjanjian dengan setia dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita berjanji dengan Tuhan, Tuhan tahun ini saya mau A, B, C, D. Ingat gak Bapak Ibu? Di tahun baru mau mengakhiri tahun baru tanggal 31 atau tanggal 1. Kadang-kadang kita suka ngomong sama Tuhan kan, jujur kan Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, jujur Bapak Ibu. Tuhan saya mau buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Itu kan kita ngomong sama Tuhan kayak jadi janji gitu. Betul gak Bapak Ibu? Kadang kita bernasar sama Tuhan, aduh untung itu Tuhan itu baik Bapak Ibu. Kadang-kadang kita melanggar janji ya, tapi Tuhan masih memberkati. Tapi saya mau ingatkan juga, Tuhan bisa memberkati kita. Tapi kalau kita ingin lihat keberuntungan saudara-saudara, lakukan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Lakukan apa yang kita tindakan iman kita. Lakukan, kita bertindak apa yang sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang kita dengar tadi itu yang pertama, itu berhubungan Bapak Ibu ya. Yang pertama kan kita mendengar suara Tuhan. Nah yang kedua, apa yang kita dengar itu kita kerjakan, kita lakukan. Nah ini kan bicara syarat. Amin saudara-saudara. Jujur, meski kadang tindakan-tindakan kita nggak sempurna sih Bapak Ibu. Saya tahu kadang-kadang kita masih banyak sekali melakukan kesalahan. Betul ya. Tapi kita punya tekad. Kalaupun saya salah, saya mau diubah lagi, saya mau coba lagi, saya maju lagi Tuhan. Kadang-kala saya sudah berjanji kepada Tuhan A, B, C, D. Aduh kenapa ya saya sudah janji sama Tuhan, tahun ini saya mau baca Alkitab, tahun ini saya mau lebih setia, tahun ini saya mau lebih rajin, tahun ini saya mau begini, tahun ini saya mau menanggalkan karakter buruk saya yang ini gitu. Tapi aduh kita menemukan diri kita, aduh Tuhan masih belum, masih jauh. Betul Bapak Ibu? Pernah gak ketemu itu dalam diri kita? Tapi saya mau bilang, Tuhan kita Tuhan yang baik ya. Beruntung kita punya Tuhan yang baik itu. Amin Bapak Ibu. Tuhan masih menanti, kita juga masih bertekad. Tuhan saya mau bertekad kembali dia melakukan apa yang saya janjikan kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan yang saya dengar. Nah, supaya apa? Supaya kita juga menjadi orang yang beruntung gitu ya. Coba kita lihat dulu lah. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Sama ya, nasihat Daud kepada Salomo ketika Daud sudah mau meninggal gitu ya. Ketika Salomo menjadi raja, sudah jadi raja, dia berpesan. 1 Raja-Raja 2 ayat yang ketiga. Gitu kan? Ayat 1 ayat 3 gitu ya. Ini pesan Daud kan di situ Bapak Ibu, makanya saya bilang pakai Alkitab yang buku dia supaya bisa lihat judulnya di atas gitu ya. Di ayat 3-nya ya. 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Pesan Daud kepada Salomo anaknya ketika menjadi raja, Salomonya. Gini kata Daud, lihat, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ini tindakan iman kita Bapak Ibu. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya, ini syaratnya, supaya apa? Supaya engkau beruntung. Sekali lagi tuh kata beruntung ya. Supaya engkau beruntung, gitu kan? Dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat 4. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Sudahlah, itu janji buat raja, buat Salomo. Tapi buat kita kan tuh ayat 3-nya juga Bapak Ibu. Gitu kan. Engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kalau bicara ke yang kau tuju, jujur Bapak Ibu, semua kita punya visi. Punya visi, Bapak Ibu punya visi kan? Orang yang bekerja tentu punya visi. Maunya pekerjaan dia begini. Betul nggak? Tahun ini semua kita punya rencana. Betul? Punya rencana kan hal yang kita mau tuju kan? Seperti firman Tuhan bilang, dalam hal yang kau lakukan, dan dengan hal yang segala yang kau tuju. Saya punya tujuan tahun ini.
Saudara-saudara punya tujuan tahun ini. Supaya tujuan kita berhasil. Ya kan? Supaya kita beruntung. Maka harus ada tindakan iman yang kita kerjakan. Daud bilang sama Salomo, Salomo anakku, engkau harus melakukan dengan setia kewajibanmu kepada Tuhan. Harus tindakan iman Bapak Ibu. Harus. Bapak Ibu yang sudah berjanji kepada Tuhan di tahun ini untuk dikerjakan, kerjakan. Mari sama-sama kita mengerjakan. Saya berjanji kepada Tuhan, saudara-saudara berjanji kepada Tuhan, kita kerjakan sama-sama apa yang kita kejanjikan sama Tuhan, apa yang kita nasarkan kepada Tuhan, kerjakan. Amin, saudara-saudara, kerjakan dengan setia. Haleluya. Dan saya percaya poin yang kedua, yang pertama mendengar, yang kedua tindakan iman. Saya percaya kita akan mulai jadi orang yang beruntung. Kerjakan Bapak Ibu, dan kita lihat hasilnya. Saya terlalu percaya Bapak Ibu, kalau kita bertekad, berniat, terus mencoba untuk mau melakukan apa yang Tuhan firmankan, apa yang kita janjikan kepada Tuhan, kita akan lihat Bapak Ibu, pelan-pelan keberuntungan akan mulai terus menemani kita. Iya kan? Kita bisa Tuhan buat sukses, tapi yang beruntung ini ya Bapak Ibu, yang lebih memuaskan hidup kita. Tuhan bisa memberkati kita, betul ya. Tapi yang namanya keberuntungan itu pasti lebih memuaskan kita. Amin, saudara-saudara. Bapak Ibu itu saudara-saudara itu orang yang beruntung. Amin, orang yang beruntung. Gitu ya. Syarat yang kedua ya. Sekarang syarat yang ketiga. Tadi syarat yang kedua. Yang pertama tadi syaratnya apa itu? Keberuntungan kita ditentukan dengan kesungguhan kita mendengarkan Tuhan. Yang pertama tadi. Yang kedua, keberuntungan kita ditentukan dengan apa? Tindakan-tindakan iman kita. Amin. Yang ketiga. Mari kita lihat. Ulangan 30. Kita kembali kitab Ulangan tadi. Ulangan yang ke-30. 4 poin saja ya. Ini yang ketiga. Ulangan yang ke-30. Kitab Ulangan 30. Gitu. Kitab Ulangan 30. Kita lihat dulu ya. Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Nanti kita lompat di ayat yang ke-9. Ulangan 30 ayat 1 sampai 3. Kemudian kita lompat ayat yang ke-9-nya. Ini berkata begini. Ulangan 30 ya. Ayat 1 sampai 3, kemudian ayat 9-nya. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, gitu ya, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Ayat 9-nya, ayat 9. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebajikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Jadi begini saudara-saudara, iman Tuhan ini khususnya karena di Alkitab sudah ditulis ya, pulih setelah tobat gitu ya, ada judulnya. Jadi begini, orang Israel kata Tuhan, kalau engkau tidak dengar-dengaran yang tadi tuh, yang poin pertama, nggak dengar-dengaran, nggak begini, engkau melakukan kejahatan gitu ya, Tuhan kasih kesempatan. Tuhan bilang asal kan gitu kan, ayat 2 tadi kan, ayat 30 ayat 2, asal engkau berbalik kepada Tuhan dan mendengarkan suaranya. Sini saya bilang Bapak Ibu, kita ini semua kadang-kala banyak kali tidak lepas dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Jujur Bapak Ibu. Walaupun kita tidak ini Bapak Ibu. Jangan hidup dalam dosa. Jangan apa? Jangan hidup dalam dosa dan kedagingan. Jangan. Tapi kalau bilang melakukan dosa, iya. Semua kita masih. Tapi kita tidak hidup dalam dosa gitu. Artinya begini. Kita tidak seperti orang-orang yang kayaknya buat dosanya buat gampang banget gitu ya. Kita berusaha untuk berlaku benar. Tapi kan kadang-kala ada juga kesalahan. Nah, ketika kita melakukan kesalahan saudara-saudara, tadi saya bilang kan, kalau kita terus hidup dalam kesalahan itu,
dalam dosa itu, saudara-saudara, keberuntungan juga akan otomatis berkurang, bahkan berhenti. Tuh, tadi kan sudah ngomong kan, keberuntungan itu ada apa? Syaratnya. Nah, firman Tuhan bilang kalau engkau lakukan kejahatan, engkau tidak dengar-dengaran, engkau buat kejahatan, saudara-saudara, keberuntungan akan berhenti. Beruntungan itu berhenti, saudara-saudara. Tapi firman Tuhan bilang di ayat pasal 30 di kitab Ulangan, ayat yang kedua, kalau engkau berbalik kepada Tuhan, kalau engkau bertobat, gitu ya, engkau betul-betul balik kepada Tuhan, maka ayat 9-nya berlaku. Gitu kan? Ini kan satu kesatuan kan, satu pasal yang panjang. Maka ayat 9 kan, saya baca sekali lagi ya. Ayat 9 berkata, kalau engkau bertobat, kira-kira begitu ya, maka Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebajikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam apa? Keberuntunganmu. Tuhan akan bergilang kembali gitu. Kata kembali kan berarti dulu pernah, tapi pernah terhenti, betul ya? Lalu kembali lagi Tuhan bergirang dalam keberuntungan saudara. Maka saya mau bilang begini, saudara-saudara. Kalau tadi ada orang berkata, kok saya nggak beruntung-beruntung, Pak? Bisa jadi karena engkau belum kembali kepada Tuhan dalam kejahatan dan dosa-dosamu. Kalau ada kejahatan dan dosa, amin. Engkau berkata, kok tahun ini saya belum melihat keberuntungan? Nah, bisa jadi apa? Engkau belum kembali dalam bahasa penyanyian baru, engkau belum bertobat lagi. Tuh. Makanya yang ketiga, saudara-saudara, keberuntungan kita ditentukan dengan apa? Dengan kehidupan pertobatan kita. Tuh. Tuhan masih kasih kita kesempatan untuk kembali. Tuhan kita masih kasih kesempatan, saudara, untuk apa? Untuk menerima keberuntungan kembali, asal kalau ada kejahatan, ada dosa, kita mau kembali kepada Tuhan dengan pertobatan kita, dengan kesungguhan untuk kembali mau datang kepada Tuhan. Baru keberuntungan yang tadi terhenti, dia akan otomatis mengalir kembali. Ketika apa? Kita mau untuk dipulihkan. Jadi saudara-saudara diberkati oleh Tuhan. Pelanggaran kita banyak. Itu akan membuat keberuntungan berhenti. Dosa itu bisa membuat keberuntungan saudara berhenti. Betul? Kejahatan itu bisa membuat keberuntungan saudara-saudara berhenti. Itu bisa hanya dikembalikan kembali ketika saudara membuka diri kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya salah. Sekarang saya kembali kepada Tuhan. Maka itu apa? Pintu yang tadi keberuntungan akan dibuka kembali oleh Tuhan. Walaupun mungkin pelan-pelan Tuhan buka, tapi itu akan mengalir. Kayak bendungan kecil. Kayak kadang kala ada penutupnya kan, ada tutup, ada roda putarannya, tutup. Kalau putaran ke kiri, ya kan, buka, putaran ke kanan tutup. Nah itu seperti itu, Bapak Ibu. Kalau kita bertobat, Tuhan mulai buka pelan-pelan, gitu ya, sehingga airnya keangkat sedikit yang tertutup, airnya mulai mengalir pelan-pelan ke bawah, gitu ya, gitu Bapak Ibu. Makanya kita harus rajin-rajin. Kok saya nggak beruntung? Mungkin ada kesalahan, ada dosa yang kau buat, ada sesuatu yang kau buat yang Tuhan tidak senang, sehingga Tuhan tutup lagi keberuntungannya. Coba kita lihat ya. Kita lihat Amsal 28. Boleh lihat Amsal 28. Amsal 28 gitu ya. Kitab Amsal pasal yang ke-28. Haleluya. Amsal 28 berkata begini. Mari kita buka Bapak Ibu ya. Haleluya. Amsal 28 ayat yang ke-13. Ayat 13 berkata begini, Amsal 28. Siapa, ya kan? Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan apa? Tidak akan beruntung. Wah. Apa? Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Betul? Tapi siapa mengakuinya, mengakui pelanggaran dan meninggalkan pelanggaran tadi, dosa tadi itu, kejahatan tuh, akan apa? Disayangi. Betul? Ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam apa? Malapetaka. Gitu.
Satu malapetaka masih keras kepala mempertahankan pelanggaran dan kejahatan dosa, nggak akan beruntung. Ditutup keberuntungannya Bapak Ibu. Ditutup saudara-saudara. Tapi orang yang menanggalkan kesalahannya kan, mengakui dan meninggalkan kesalahan tadi akan disayangi. Kembali disayangi, pastinya begitu. Ini yang ketiga. Ada syaratnya. Bahwa keberuntungan itu akan ditentukan oleh apa? Kehidupan pertobatan kita semua. Amin saudara-saudara. Tuhan itu maha adil Bapak Ibu. Maha adil. Kalau kita salah, Tuhan tutup. Kalau kita hidup dalam dosa, Tuhan tutup keberuntungan. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, Tuhan saya minta ampun, Tuhan saya bertobat, Tuhan saya ingin dipulihkan. Tuhan adil Bapak Ibu. Karena Yesus sudah bayar semuanya di kayu salib. Itu keberuntungan kita yang paling besar. Adalah apa? Karena Yesus sudah membayar dosa kita. Sehingga kita datang kepada Tuhan hanya dengan kesungguhan hati. Tuhan saya salah. Saya berdosa. Saya yang salah Tuhan. Tuhan bilang kalau engkau menanggalkan, mengakui, dan meninggalkan, engkau akan disayangi kembali Bapak Ibu. Keberuntungan akan apa? Dilanjutkan oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan minta ampun, maka Tuhan akan melanjutkan keberuntungan dalam hidup saudara. Yang percaya bilang amin. Amin. Banyak kali kita gagal. Banyak kali kita salah Bapak Ibu. Betul ya? Banyak kali kita bikin Tuhan itu kadang-kala bisa bikin Tuhan kadang-kala, kalau kita bisa bayangkan kalau Tuhan itu orang tua ya Bapak Ibu. Seperti kita orang tua kan, kadang-kala kita geleng-geleng kepala, jujur Bapak Ibu. Banyak kali Tuhan geleng-geleng kepala kepada kita. Aduh anakku ini kenapa begitu? Kalau Tuhan boleh ngomong, jujur Bapak Ibu. Kadang-kadang kita menyakiti hati Tuhan. Kadang-kadang kita berlaku salah begitu berat. Sungguh Bapak Ibu. Tapi untungnya, itu kan selalu ada keuntungan. Untungnya Tuhan masih menanti dan menunggu kita untuk apa? Mengakui kesalahan itu, bertobat dari segala kesalahan-kesalahan kita. Supaya tahun ini saya percaya, kalau kita hidup dalam pertobatan kita membuka hati dan bilang Tuhan saya yang salah. Saya percaya keberuntungan akan kembali menghampiri kehidupan kita semua. Datang dalam kehidupan saudara-saudara semua. Amin, saudara-saudara. Yang terakhir. Nah, kalau yang terakhir kita kembali ke ayat pokok tadi kita. Gitu ya. Ayat pokok Bapak Ibu, ayat pokok kita terakhir tadi itu. Ayat pokok kita kan Yosua ya. Kita kembali ke Yosua tentu saja nih. Tadi kan saya belum terlalu banyak bahas banyak gitu ya. Kalau begitu kita kembali Bapak Ibu. Kalau begitu keberuntungan kita yang terakhir gitu ya. Ditentukan tuh tadi tuh ayat 7 kan. Kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Yosua 7 ayat 8 ya. Yosua 1 ayat 7 sampai 8. Kita kembali ke ayat pokok kita tadi. Yang keempat yang terakhir gitu ya. Kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung. Kalau tadi kan soal merenungkan firman kan, melakukan firman kan tadi sudah. Itu di poin yang pertama kan, poin pertama yang kedua kan, bertindak dengan iman. Tadi kan sudah, gitu kan. Nah, ini termasuk di kitab Yosua sudah, gitu. Kita hidup dalam pertobatan juga kan pasti begitu. Nah, pasti berarti keberuntungan juga akan datang. Tuh ayat 7 bagian yang pertama Bapak Ibu. Hanya apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan apa? Sungguh-sungguh. Kalau bertindak hati-hati kan tadi sudah di poin yang kedua. Kita bertindak dengan iman. Berarti yang keempat Bapak Ibu. Keberuntungan kita ditentukan dengan apa? Ditentukan dengan kemauan kita. Iya kan? Ditentukan dengan seberapa kita mau begitu ya. Seberapa kita menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dan kita yang harus menguatkan hati dan teguh Bapak Ibu. Gitu. Kita ini kalau bilang kan hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang lain-lain di bawahnya itu sudah kita bahas di atas tadi, di poin-poin di atas. Tapi ini bagian kita, bukan bagian Tuhan Bapak Ibu. Saudara-saudara saya mau bilang, Tuhan memang menguatkan kita. Tuhan memang memampukan kita. Tapi di sini firman Tuhan bilang, kita yang harus menguatkan hati dan meneguhkan hati kita sendiri.
Pastinya begitu. Kita menguatkan, kuat, ayo kuat gitu. Kita menyemangati diri kita sendiri Bapak Ibu. Pastinya karena Tuhan beri kekuatan juga. Tapi paling tidak kita ada ambil bagian dalam menguatkan hati. Jujur Bapak Ibu, kadang-kala kan kita sudah doa gak ada jawaban. Sungguh Bapak Ibu, ini pelajaran penting juga. Kadang-kala kita doa gak ada jawaban. Kita bilang Tuhan beri kasih kemampuan. Tapi rasa-rasanya kok Tuhan, bukan Tuhan gak beri, Tuhan izinkan di posisi itu. Berarti apa? Kita yang Tuhan latih Bapak Ibu. Untuk apa? Menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ini bukan bagian Tuhan, ini bagian saudara-saudara. Kan dibilang kepada saudara-saudara kok, kepada Yosua, kuatkan hatimu Yosua, teguhkan hatimu. Berarti yang harus menguatkan dan meneguhkan hati itu Yosua. Dan untuk kita sampai kepada kita, berarti menguatkan hati, meneguhkan hati itu saudara. Kita punya apa? Punya tanggung jawab. Kita punya kehendak bebas Bapak Ibu. Untuk apa? Meneguhkan hati, menguatkan diri kita. Gitu. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan Bapak Ibu, kita harus kuatkan, sabar, tahan, kuat. Kadang-kala kita perlu apa tadi saya bilang tuh, memotivasi kita. Karena tahun ini pasti ada banyak hal. Mari kuatkan hati. Kadang-kala kita perlu ngomong sama diri sendiri. Misalnya kalau kita namanya, saya Marvel, ayo Marvel, kuat, ayo kuatkan hati, ayo teguhkan, tetap percaya, tetap berserah. Nah, itu Bapak Ibu. Kadang-kala kita Bapak Ibu yang sudah bekerja ya. Saya juga dulu pernah bekerja, saya tahu tuh arti capek, lelah dalam bekerja tapi hasilnya maksimal. Betul? Saya tahu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang bekerja tapi hasilnya gak maksimal. Gitu ya. Saya tahu rasanya seperti apa. Kita sudah bekerja, hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Saya tahu seperti apa rasanya. Tapi di saat-saat seperti itu kita kuatkan diri, gak apa-apa. Kalau dulu saya suka menguatkan diri sendiri Bapak Ibu. Saudara-saudara, gak apa-apa, ayo kuatkan. Walaupun mungkin hari ini tidak dapat apa yang saya mau, tidak dapat. Tetap kuat, tetap semangat, teguhkan. Itu juga dulu saya lakukan. Ngomong sama diri sendiri. Amin saudara-saudara. Sehingga di Yosua ini, kalau Yosua mau meneguhkan hatinya, menguatkan hatinya, dan yang lain-lain di bawahnya itu bertindak hati-hati, baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang kan, engkau tidak menyimpang kanan dan ke kiri, engkau berhasil beruntung. Tapi kan dimulai dengan apa? Menguatkan dan meneguhkan hati. Amin saudara-saudara, penting jadi dewasa dalam Tuhan. Ayo Bapak Ibu yang sudah mulai lemah, ngomong sama diri sendiri, ayo tetap kuat, semangat gitu. Sabar, teguhkan hati. Dikit lagi pasti Tuhan memberkati. Nah, kita perlu mengucapkan firman-firman Tuhan bagi kita sendiri. Ayo kuatkan, ayo semangat. Perlu memotivasi saudara-saudara kehidupanmu sendiri. Amin saudara-saudara. Jadi yang terakhir itu yang keempat. Keberuntungan kita ditentukan dengan seberapa kita menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri. Itu pasti yang datang. Tuhan tahu tekadmu saudara-saudara. Tuhan tahu semangat juangmu. Tuhan tahu. Oh Tuhan tahu. Capekmu, keringatmu gitu ya. Wah lelah Pak, cari uang lelah, capek. Oh Bapak Ibu. Semua sudah hidupan kita kan sama semua. Saya pernah bekerja, wah capek Bapak Ibu. Lelah, capek Bapak Ibu. Lelah. Saya tahu persis. Maka saya tahu juga Bapak Ibu semua gitu ya. Wah pasti ada yang lelah nih. Pasti ada yang capek. Ada konflik-konflik dalam rumah tangga itu juga melelahkan hati Bapak Ibu. Betul ya. Tapi kita menguatkan apa? Menguatkan dan meneguhkan hati kita sendiri. Bapak Ibu betul ya. Aduh Pak, iya Pak, ini capek Pak. Konflik rumah tangga belum selesai. Masalah pekerjaan belum selesai. Ini belum selesai. Hidup itu begitu Bapak Ibu. Apalagi sebagai anak-anak Tuhan ya. Aduh kita mau hidup benar, ini mau hidup kudus, mau hidup damai, mau hidup begini. Aduh yang didapati adalah apa? Kadang-kadang berbalikan. Betul gak saudara-saudara? Tapi ini kewajiban kita. Kalau kita ingin lihat keberuntungan, kita wajib menguatkan hati kita dan meneguhkan hati kita Bapak Ibu. Semangati dirimu pakai firman Tuhan. Halo? Semangati. Ayo berjuang. Tuhan pasti membela dan menolong saudara-saudara semua. Ini yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara semua pada sore hari ini. Saya telah percaya 4 hal ini. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini saudara-saudara. Kita memiliki Tuhan yang dahsyat. Itu keberuntungan yang luar biasa. Enggak ada gantinya Bapak Ibu. Kita memiliki Yesus yang luar biasa, itu enggak ada gantinya. Enggak ada tandingannya.
Amin, saudara-saudara. Tapi marilah, 4 hal yang saya bagikan ini buat saudara semua. Saya percaya saudara bisa catat gitu ya. Itu menjadi apa? Menjadi modal kita. Tahun ini, tahun dimana kita juga akan beruntung dan beruntung dan beruntung dan beruntung. Hoki. Orang Chinese bilang hoki gitu ya. Akan turun dalam kehidupan kita semua. Tidak tergantung dengan tahun ini tahun apa ya. Tahun ini tahun tembaga inilah, wah apalah gitu. Tidak itu. Tapi tahun ini kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita introspeksi kehidupan kita. Dan saya percaya tahun ini kita akan melihat banyak sekali keberuntungan. Amin, saudara-saudara. Haleluya.